ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan Tante-Tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak yang 19. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime Solo Leveling side story-nya ke episode 9, yang dimana Suho akan melawan ayahnya sendiri, dan dimulainya Solo Leveling Ragnarok. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dulu lah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. 我らに程度に弱らせてやろう。 Setelah Suho berhasil mengalahkan semua pasukan monster-monster, pada saat itulah dirinya langsung berhadapan dengan pasukan prajurit Shadow Monarch, yang diantaranya seperti Hero Hylos, Monster Jima, Monster Naga, Monster Titan, dan beberapa pasukan prajurit naga lain. Hingga saat Shadow Titan mengeluarkan perkataannya dengan mengatakan, "Kurasa dengan seperti yang Monarch muda lakukan, tidak akan bisa melukaiku," terjadilah serangan tendangan kejutan dari Suho yang membuat dirinya langsung tertunduk. Bahkan saat Shadow Hylos akan melancarkan serangannya dengan diiringi perkataan pemberitahuan mengenai dirinya yang mati-matian untuk mencari posisi meskipun tidak ada yang mengingat dirinya, dan akan memberikan kesan yang mendalam untuk menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Di momen itulah Suho kembali melesat, melancarkan serangan pemukulan yang membuat dirinya sangat kesakitan sampai memuntahkan darah berwarna kejanda-jandaan. Namun saat Suho menyadari dengan staminanya yang tidak bisa bertahan jika Shadow Monster terus bermunculan, ia pun mencoba mengumpulkan energi sihir kekuatan yang berada di salah satu tangannya. Alhasil, terjadilah pengelupasan sarungan tangan yang bisa membuat lengan tangan pemukulan dari sihir bayangan. Aku harus bisa melawan beberapa musuh, bahkan pasukan, supaya bisa kukalahkan semuanya sendirian. Setelah mengatakan hal tersebut, dan muka Suho yang terlihat begitu menyeramkan, pada saat itulah dirinya langsung memancarkannya ke arah Shadow Monster, yang membuat sekumpulan Shadow Monster sangat kesakitan, hingga tak bisa untuk menahan. Bahkan di sisi Tusk yang mencoba menahan serangan Suho dengan menciptakan alat perisai dan langsung mencoba menahannya. Tiba-tiba muncullah Suho dari arah belakangnya yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan sambil mengatakan, "Kalau ini akhir dari semuanya, kurasa pertarungan ini terlalu mudah." Ia pun langsung melesat, melancarkan serangan pemukulan sampai membuat Tusk terlempar ke bawah, hancur dengan meninggalkan potongan lengan tangan dan percikan cahaya berwarna kemerah-merahan. Setelah Suho berhasil mengalahkan beberapa pasukan prajurit Shadow Monarch, di momen itulah terlihatnya dengan Suho yang memancarkan armor sihir kekuatan dengan warna biru, merah, dan diiringi dengan warna ungu. Kemudian saat dirinya menyadari dengan statsnya yang meningkat secara drastis, tiba-tiba datanglah salah satu pasukan prajurit Shadow Monarch yang membuat Suho langsung menatapnya. Siapa sangka ternyata prajurit Shadow Monarch tersebut adalah Grand Marshal Belion. Bahkan dengan melihatnya saja, tentu membuat Suho langsung menyadari dengan kekuatan Belion yang benar-benar sangatlah kuat, dan berpikir mungkin lebih kuat dari semut yang terakhir ia hadapi. Namun sebelum pertarungan akan dimulai, Suho sempat menanyakan kepada Belion soal berapa persen pasukan yang sudah ia hadapi sampai sekarang. Hingga di saat Belion sudah menjawabnya, dengan mengatakan sekitar 1 atau 3.000 dari total pasukan yang datang. Mendengar hal itu, ia pun bisa menyadari kalau monster yang terbunuh ternyata belum banyak yang sudah ia perkirakan. Maka dari itu, dan sudah mendengar jawaban tadi dari Belion, ia pun langsung mempersiapkan diri hingga langsung menantang Belion untuk bertarung. Mendengar hal tersebut, tentu membuat Belion langsung maju ke arahnya dengan diiringi ucapan, "Engkau bertumbuh dengan sangat luar biasa, Monarch muda." Hingga di saat Belion sudah mengayunkan penebasan pedangnya, namun Suho berhasil menghindari. Pada momen itulah Suho tampak terlihat begitu kesal, sehingga pertarungannya sempat diucapkan dalam perkataan dan pertanyaan. Kalian terus mengucapkan Monarch muda. Apa-apaan dengan sebutan itu? Apakah sebutan Monarch muda ada hubungannya dengan aku yang dibawa ke dunia ini? Dan kalaupun aku Monarch, memangnya apa-apaan Monarch itu? Terus kenapa aku Monarch muda? Namun, setelah mengatakan hal tersebut, muncullah sebuah tebasan pedang dari Belion dari arah belakang yang membuat dirinya terpental hingga membuat dirinya sangat panik. Bahkan bertepatan dengan momen itu juga,
Memanjanglah senjata pedang Belion menjadi cambuk yang langsung menyebarkan ke segala arah. Dan terjadinya sebuah letusan tanah yang terangkat ke atas. Kemudian, saat Suho mencoba menangkisnya, dan sudah menyadari kalau pedang Belion yang bisa memanjang seperti cambuk, di momen itulah ia mencoba menangkap pedang cambuk Belion yang diiringi sebuah perkataan. Meskipun senjatamu bisa berubah bentuk, begitu bisa kutangkap habislah kau. Namun ketika Suho sudah menarik pedang Belion hingga langsung berhadapan sampai membuat Belion dikejutkan, pada momen itulah ia kembali melancarkan serangan penendangan yang membuat sebuah letusan dikarenakan Belion yang mencoba menangkisnya menggunakan senjata pedang. Tapi saat Suho melihat celah yang dimana kedua tangan Belion menahan serangan tendangannya, ia pun berniat memanfaati serangannya dengan memukul perut Belion. Hingga saat Belion kembali dikejutkan, terjadilah serangan pemukulan yang sangat kuat dari Suho hingga membuat Belion terpental ke belakang dan menimbulkan ledakan tanah yang sangat besar. Kemudian, saat Suho menyadari dengan serangan pemukulannya yang tidak menumbangi Belion, ia pun membuka pembicaraan. Kurasa kau tidak bakal kalah dengan serangan barusan, dan kalau kita terus bertarung, akan berlangsung sepanjang malam. Kau bukan tuan dari tempat ini kan? Setelah menyadari kalau Belion bukanlah tuan di tempat tersebut, bertepatan dengan momen itulah datangnya sosok naga bayangan bersama orang misterius yang membuat Suho yakin kalau orang misterius yang menunggangi naga itulah tuan dan menganggap orang misterius itu sebagai musuh yang sebenarnya. Selang beberapa detik setelah naga tersebut berkeliaran mengelilingi Suho, pada momen itulah orang misterius itu turun dengan tampang yang terlihat begitu menyeramkan. Bahkan saat orang misterius itu sudah menginjakkan kakinya saja ke tanah, terjadilah letusan yang sangat besar, yang bahkan diiringi dengan pancaran aura armor sihir, kekuatan yang terlihat sangat kuat. Kemudian, keluarlah kedua senjata daggernya yang diselimuti oleh kekuatan armor sihir bayangan, dengan adanya pancaran armor petir yang terlihat sangat menyeramkan. Bahkan saat Suho melihatnya saja tentu, membuat dirinya sangat kengerian, sampai membuatnya bergumam di dalam benaknya. Belati, ini pertama kalinya aku melihat sesosok musuh humanoid. Mungkin aku bisa menyelesaikan ini dengan ngobrol? Akan tetapi, setelah dirinya mengatakan permisi dan tidak ada respon dari orang misterius tersebut, di saat itulah dirinya melihat sebuah gate di belakang orang misterius yang ia anggap sebagai portal jalan pulang. Meskipun musuhnya tidak bisa dikalahkan, dan menganggap kalau orang misterius itu adalah musuh yang menjadi musuh terakhir. Maka dari itu, dan setelah menyadari hal tersebut, ia pun langsung bersiap untuk menyerang orang misterius yang diiringi dengan pancaran armor sihir kekuatan yang begitu besar. Namun siapa sangka saat mereka sudah saling melesat sampai menimbulkan letusan di tanah, hanya satu kali serangan saja bisa membuat Suho langsung berdarah, membuat salah satu sarung tangannya hancur, dan merasakan dengan adanya hawa yang begitu merinding yang diiringi perkataan di dalam benaknya. Walaupun dia musuh dia mengagumkan, seandainya aku bisa, aku ingin menjadi kuat seperti dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun kembali melancarkan serangan pemukulannya, namun hasilnya nihil. Karena saking cepatnya orang misterius itu berhasil menghindari, kemudian dilanjutkan dengan memegang kepala Suho. Dan saat orang misterius itu menanyakan kepada Suho soal gamenya apakah menyenangkan, Suho pun tampak langsung dikejutkan karena menyadari dengan suara yang dikeluarkan oleh orang misterius itu. Siapa sangka ternyata orang misterius tersebut adalah ayahnya sendiri. Namun saat Suho mengucapkan kata ayah saja, tiba-tiba dirinya langsung terdorong yang mengarah ke dalam gate, kemudian terbangun di dalam kelas sekolah dalam keadaan yang begitu panik. Menyadari momen itu, tentu membuat dirinya berpikir kalau kejadian tersebut adalah sebuah mimpi aneh dan apakah aku memainkan banyak game. Setelah berkeliaran ke beberapa dungeon aneh, bos terakhir yang kutemui adalah ayahku. Tak lama kemudian, datanglah si cewek Tobrut yang langsung membuka pembicaraan. Namun dengan memberitahukan bahwa dirinya yang ingin mengunci pintu ruangan kelas. Sedangkan di atas bangunan sekolah, terlihatlah dengan Jinwo bersama Igris dan Beru. Hingga di momen tersebut, keluarlah perkataan Igris dengan menyarankan Jinwo agar bisa mengembalikan kekuatan Suho. Karena menurut Igris, mereka sudah menguji Suho sebelumnya beberapa kali. Tapi ini pertama kalinya Suho bisa menjangkau mereka. Kemudian, saat Igris kembali memberitahukan mengenai dengan keyakinannya kalau Suho sudah cukup untuk bisa lulus, Jinwo pun langsung mengomentari perkataannya.
Apakah kita akan menang melawan Dragon King jika aku hanya mempercayai kekuatanku secara membabi buta dan berusaha melawannya dari awal? Tak peduli seberapa kuatnya seseorang, orang itu harus mempertimbangkan untuk melarikan diri ketika menghadapi situasi di mana pemenangnya tidak pasti. Dengan gegabah menantang musuh yang kuat tanpa pikir panjang itu keberanian yang sembrono. Tapi suatu hari nanti, dia akan belajar bagaimana caranya mempertimbangkan situasi saat menggunakan kekuatannya. Yah, walaupun dia berakhir tidak mengetahui apapun, anak itu akan membuka pintu-pintu itu setiap kali dia menantang dirinya sendiri. Namun, di sisi Beru yang sedang melihat sebuah lembaran kertas dengan adanya gambar dirinya bersama Suho, tiba-tiba keluarlah air matanya lagi yang membuat Jinwo kembali berkata, "Aku memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan." Sedangkan di sisi lain, penipu bersaudara yang menyebabkan keributan di negara Korea, Hwang Dong-suk dan Hwang Dong-su telah ditangkap. Selanjutnya, mereka melaporkan langsung dari tempat kejadian karena telah terjadi kebakaran gunung yang besar dan api berisiko menyebar ke area pemukiman terdekat. Namun pihak pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dengan mengerahkan 52 alat padam dan 800 petugas pemadam kebakaran. Bahkan di momen ini juga terlihatlah dengan Baek Yeonho yang menjadi anggota pihak pemadam kebakaran. Kemudian datanglah salah satu rekannya bernama Sung yang menjadi kapten di anggota mereka. Di sisi lain lagi, dengan diperlihatkannya sebuah gedung kantor, terlihatlah dengan Direktur Jinho yang sedang dikejar oleh bawahannya, yang bertujuan ingin memberitahukan Jinho soal judul baru untuk video game realitas virtual yang diterbitkan oleh perusahaan mereka. Namun, entah kenapa Jinho tak meresponnya sama sekali, melainkan saat dirinya sudah membuka pintu ruangan karyawannya, dengan tampang yang begitu senang, keluarlah perkataannya dengan langsung memberitahukan karyawannya bahwa istrinya sudah hamil selama 6 minggu. Tapi ketika semua rekan karyawannya bersorak-sorak memberikannya ucapan selamat, di momen itulah Jinho membuka pembicaraan. Ayo kita berikan nama Beautiful World sebagai judul game kita yang baru. Game kita akan mewujudkan realitas virtual yang mendekati kesempurnaan. Bukankah namanya sangat cocok? Mendengar hal tersebut, sontak membuat semua karyawannya terlihat begitu sebal dan menyuruh Jinho agar bisa mempertimbangkan dengan nama tersebut. Jinho yang mendengar hal itu dengan ekspresi wajah yang begitu cemberut tentu langsung berpikir, apakah nama itu terlalu buruk yang diperkirakan karyawannya. Nostalgia. Suatu momen dari langit yang begitu cerah dan indah, terjadilah fenomena yang berbentuk seperti sebuah bola. Bahkan fenomena tersebut perlahan-lahan berubah menjadi lubang besar di atas dunia, layaknya seperti lubang Gate dengan ukuran yang sangat besar. Fenomena Gate juga tidak ada yang tahu apa yang akan muncul dari situ. Itulah kenapa orang-orang selalu ketakutan dan berharap kalau Gate-nya tidak terbuka. Tetapi ada yang melawan rasa takut dan lompat masuk ke Gate yang disebut Hunter. Sedangkan di sisi lain lagi, terlihatlah dengan adanya sosok naga bayangan yang sedang dinaiki oleh duo bucin, yaitu Cha Hae-in dan Jinwo. Kemudian, saat Nona Cha Hae-in mengatakan, "Sudah lama sejak aku melihat pemandangan ini," terjadilah kisah momen romantis mereka yang dimulai dari Jinwo memberikan istrinya sebuah kado kalung berlian atas pernikahan mereka yang sudah menjalankannya selama 16 tahun. Hingga saat Jinwo akan memasang kalung tersebut dan menyuruh istrinya untuk pulang terlebih dulu. Di momen itulah terjadinya ciuman di antara mereka yang membuat Mimin sangat salty. Setelah kita menyaksikan momen yang begitu romantis dari Jinwo bersama istrinya, Nona Chae-in pun membuka pembicaraan. Kamu akan segera kembali kan? Aku akan menunggumu sayang. Setelah kepergian istrinya dan langsung berbalik arah sambil melihat fenomena Gate di atas langit, di saat itulah Jinwo mengatakan, dikatakan bahwa keberadaan yang mempunyai kekuatan bisa dapat menarik hal mengerikan dari dunia lain. Hingga setelah mengatakan hal tersebut, Jinwo pun langsung membangkitkan beberapa pasukan prajurit bayangan terkuatnya, yang diantaranya seperti Shadow Naga, Belion, si Beru, si Igris, Tusk, dan beberapa pasukan prajurit lain. Nostalgia tentang Outer God. Outer God adalah entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno. Mereka disebut sebagai sosok absolut. Melalui banyak ciptaannya,
para sosok absolut ini dicari dan dimanjakan dalam keabadian. Dan dalam proses itu, mereka menciptakan banyak hal, jiwa, dan aturan. Namun para sosok absolut itu merasa bosan dalam pengulangan abadi itu. Mereka memikirkan satu hal untuk menikmati lorong waktu, yaitu mengamati peperangan di antara ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka melalui banyak ciptaan yang mengulangi proses kematian dan dibangkitkan yang tak pernah berakhir dalam peperangan. Hal itu menyingkirkan kebosanan para sosok absolut. Namun terjadi sebuah insiden, seorang sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaan saat mengamati pertarungan tak berujung itu. Para sosok absolut dari dimensi lain, setelah mengetahui hal itu, berkumpul pada satu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan masternya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan yang mereka ciptakan sendiri. Meski begitu, sosok absolut sepenuhnya mengabaikan fakta tersebut. Mereka memiliki satu pikiran yang sama, yaitu kekuatan yang tidak memiliki pemilik yang akan menjadi milik siapapun yang bisa mengklaimnya lebih dulu. Solo Leveling Ragnarok berawal dari terlihatnya gedung sekolah yang dimana Suho menceritakan temannya mengenai dirinya yang diterima di Universitas Seni Korea. Mendengar hal tersebut, sontak membuat temannya begitu kesal dan tidak percaya karena bagaimana bisa seseorang yang kurang modern seperti Suho bisa masuk ke Universitas Seni. Kemudian, saat mereka sedang menangis-menangis, datanglah murid bandel bernama Lencul di belakang mereka yang langsung menanyakan, "Selamat Sung Suho, kudengar kau diterima di Universitas Seni? Aku tidak tahu kau sangat berbakat. Sejak kapan kau sehebat itu?" Akan tetapi saat Suho memanggil namanya dengan nama Samsung, di momen itulah Lencul tampak terlihat begitu marah hingga langsung menjelaskan bahwa namanya adalah Lencul bukan Samsung. Di sisi cewek Tobrut yang mendengar momen perdebatan mereka, tentu membuatnya berkata-kata, Kita sudah hampir lulus. Kenapa dia masih bersikap kenakan? Dan kenapa dia harus sejahat itu pada orang yang mencoba menjalani hidup bahagia setelah orang tuanya menghilang? Hingga di momen tersebut, perkelahian pun dilakukan oleh Lencul yang mendahulukan melancarkan serangan pemukulannya. Namun ketika Suho berhasil menghindari serangan pemukulan Lencul, hingga langsung menghantam kepala Lencul dan menyuruh Lencul untuk berhenti, berulah seperti sebelumnya. Tiba-tiba Suho dikejutkan, dikarenakan menyadari Lencul yang tidak tumbang, melainkan dibuat begitu tersenyum. Bahkan saat Lencul menanyakan dengan apa yang dilakukan Suho, dan memberitahukan Suho bahwa hantaman tadi tidak berasa, keluarlah sihir kekuatan Lencul dari salah satu genggaman tangannya yang langsung mencoba memukul Suho sampai membuat Suho kembali dikejutkan. Betapa kerasnya pukulan Lencul tadi sampai membuat lemari di kelas mereka berlubang. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Side Story Season 1 episode 9 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.